Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Selamat datang kembali di Pagala Channel. Gunung Sinai atau disebut juga Gunung Musa terletak di Semenanjung Sinai, Mesir. Gunung ini memiliki nilai sejarah dan spiritual yang diyakini oleh umat Muslim, Yahudi, dan juga Kristen. Tiga agama ini memiliki ikatan spiritual dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Gunung Sinai dikenal juga sebagai tempat bersejarah di mana Nabi Musa alaihissalam mendapatkan salah satu mukjizatnya, yakni membelah Laut Merah dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilansir dari Abwat Islam, orang Kristen Koptik datang ke gunung dan mendirikan sebuah gereja kecil di tempat yang diyakini Tuhan berbicara kepada Musa dalam bentuk semak yang terbakar. Sedangkan bagi umat Islam, kisah ini tertulis dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 143 yang menceritakan kisah Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di gunung di Sinai, selatan Mesir. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, "Ya Tuhanku, nampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau." Tuhan berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku." Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman." Pada gunung tersebut juga didirikan sebuah biara St. Catherine yang dihormati oleh banyak orang sebagai salah satu tempat paling suci di bumi. Biara ini telah bertahan dari banyak kelompok perampok gurun selama 1500 tahun terakhir. Umat Muslim membiarkannya utuh bahkan selama perang salib, karena untuk menghormati sejarah Nabi Musa alaihissalam. Biara ini merupakan tempat Bani Israel menunggu Musa selama 40 hari 40 malam dengan menyembah patung. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran surat Thaha ayat 97, Nabi Musa saat kembali membakar patung tersebut dan membuangnya abunya ke laut. "Dan lihatlah Tuhanmu itu yang engkau tetap menyembahnya, kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh kami akan menghamburkan abunya ke dalam laut." Surat Thaha ayat 97. Bukit Tursina atau yang juga dikenal dengan nama Gunung Sinai atau Gunung Musa memiliki arti tersendiri. Begitu istimewanya di tempat tersebut sampai-sampai dalam Al-Quran surah At-Tin Allah berfirman, "Demi buah tin dan zaitun, demi bukit Tursina, dan demi negeri yang aman ini." Terkait ayat ini, menurut tafsir Ustadz Marwan Hadidi bin Musa dalam Hidayatul Insan bil Tafsir Quran, buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam dan Baitul Maqdis, tempat para nabi diutus, salah satunya Nabi Isa alaihissalam. Gunung Sinai adalah tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat, sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid. Mengutip nilai-nilai pendidikan pada kisah Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran, tulisan Indra Syahfari pada tahun 2016, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk mengingatkan Bani Israel akan berbagai nikmat yang telah ia berikan kepada mereka, serta mewasiatkan 10 kalimat. Banyak ulama yang berpendapat 10 kalimat yang diwasiatkan kepada Bani Israel tersebut termuat dalam surat An-Na'am ayat 151 sampai dengan 153.
Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua, ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepada supaya kamu memahaminya. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun dia adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-An'am ayat 151 sampai dengan 153. Dalam peristiwa Isra, sebelum melangkahkan kaki di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad SAW singgah di beberapa tempat untuk mendirikan sholat 2 rakaat. Salah satu tempat istimewa tersebut adalah Bukit Tursina. Demikian sahabat, sejarah singkat tentang Gunung Sinai atau Bukit Tursina. Saksi sejarah Nabi Musa alaihissalam berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita tentang jejak Islam. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Untuk mendapatkan kembali video yang jauh lebih menarik tentang jejak Islam dan untuk membangun Pagala Channel, jangan lupa sahabat untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.